Bocor wacana Mendikdasmen Abdul Muti mengganti kurikulum Merdeka menjadi kurikulum Deep Learning. Seperti apa? Mendikdasmen Abdul Muti memberikan bocoran tentang wacana pergantian kurikulum Merdeka. Kurikulum yang akan disodorkan adalah kurikulum dengan istilah Deep Learning atau pembelajaran yang mendalam. Alat pembelajaran Deep Learning ini bukan teori baru karena sudah lama teori sudah berkembang. Seperti apakah alat pembelajaran Deep Learning tersebut? Apakah relevan dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sudah berjalan? 1. Mindful. Dalam pembelajaran Mindful kita sadar bahwa murid kita berbeda, dan sadar bahwa murid tidak sama. Mindful mendorong siswa selama pembelajaran untuk ikut berpikir, bukan hanya mendengarkan saja. Dalam pembelajaran Mindful siswa diajak terlibat langsung dalam pembelajar, dengan demikian siswa memiliki kemampuan untuk bereksplorasi. Contoh dalam pembelajaran Mindful, ketika guru menjelaskan tentang air maka guru bisa menjelaskan secara mendalam apa gunanya air. Siswa memiliki kemampuan untuk mengklasifikasi ketika proses belajar dan mengajar di kelas. 2. Meaningful. Dalam pembelajaran meaningful ini siswa bisa memahami untuk apa dia harus belajar. Ketika siswa memahami ilmu yang dipelajarinya dan tahu akan manfaat yang dipelajari tentu saja ini akan menambah motivasi belajar siswa. Sehingga guru harus bisa menjelaskan apa tujuan dan manfaat siswa belajar materi yang diajarkan. Contoh ketika guru mengajar tidak hambar, dan hanya memberikan ilmu tetapi juga harus menjelaskan maksud mengapa harus mempelajari materi tersebut. 3. Joyful. Dalam pembelajaran joyful, diharapkan siswa bisa belajar dengan menyenangkan karena siswa memahami apa tujuan pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran joyful sedikit berbeda dengan pembelajaran funny learning, meskipun artinya sama. Di joyful siswa merasakan kegembiraan ketika proses belajar, karena memang siswa paham manfaat yang akan dipelajari. Sehingga joyful bukan sekedar belajar yang lucu-lucu dan membuat tertawa, justru ukuran gembira jika siswa antusias dengan materi yang dipelajarinya. Sebenarnya untuk teori-teori tersebut sudah dilakukan di kurikulum Merdeka, hanya saja butuh penyempurnaan. Wacana Pak Mendikdasmen dalam menyempurnakan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum Deep Learning bisa diimplementasikan di tahun 2025 mendatang. Lalu bagaimana dengan kurikulum Merdeka yang ada pada saat ini, apakah harus berhenti atau dilanjutkan? Kita tunggu saja instruksi Pak Menteri, sampai diluncurkannya kurikulum baru yaitu Deep Learning. Apakah pendidikan di Indonesia akan bisa menjadi lebih baik dengan adanya kurikulum baru? Tidak bisa dipungkiri meskipun kurikulum bisa membuat perubahan pada sistem pendidikan tetapi guru sebagai pelaksana di lapangan juga memiliki peranan penting. Maka dari itu mindset guru sebagai pendidik juga harus berubah dengan meningkatkan kompetensi sesuai dengan zamannya.